Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Di video kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia untuk kelas 4 sekolah dasar, bab 4, meliuk dan menerjang. Materi ini sesuai dengan buku paket kurikulum Merdeka. Nah, di part 3 ini kita akan belajar mulai halaman 87 sampai dengan 93. Jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu ya. Kegiatan membaca. Nah, di sini ada laporan wawancara yang dilakukan oleh nama Nurul. Sekolahnya dari SD Mandiri Bantaeng, kelas 4. Tanggal wawancaranya tertulis 24 Januari 2021. Nah, orang yang diwawancarai bernama Puspita. Judulnya Kuat untuk Melindungi oleh Nurul Hidayati. Kak Puspita adalah seorang pesilat tangguh. Dia telah banyak meraih gelar juara di pertandingan tingkat nasional maupun provinsi. Berikut ini hasil wawancara saya dengannya. Sewaktu Kak Puspita masih kecil, awalnya dia tidak tertarik ilmu bela diri. Suatu saat dia diganggu beberapa anak yang lebih besar. Dia berusaha melawan, tetapi tidak bisa karena masih kecil. Dia malah ditertawakan. Sejak itu dia memikirkan cara supaya bisa membela dirinya sendiri. Ketika masuk SMP, ada ekstrakurikuler pencak silat. Dia segera mendaftar. Ternyata belajar silat itu asik dan seru. Kak Puspita kemudian bergabung di sebuah perguruan silat. Awalnya, Kak Puspita ingin menguasai silat supaya bisa melawan pengganggunya. Dia terpikir untuk suatu saat membalas perbuatan para pengganggunya. Namun, setelah mendalami silat, Kak Puspita jadi mengerti bahwa silat harusnya bukan untuk balas dendam. Silat justru untuk berteman dan melindungi. Kata Kak Puspita, di dalam gerakan pencak silat terkandung banyak nilai luhur. Misalnya, dalam sikap pasang, ada beberapa sikap pasang biasanya dilakukan dengan tangan dalam keadaan terbuka, bukan mengepal. Artinya, silat itu bukan untuk berkelahi atau menyakiti. Kalau ada yang menyerang, hal pertama yang sebaiknya dilakukan adalah menghindar dan menangkis. Kalau dia masih menyerang, barulah kita patahkan gerakannya tanpa melukai. Manfaat yang dirasakan Kak Puspita setelah menekuni pencak silat antara lain, tubuhnya menjadi lebih sehat dan bugar, lebih mudah berkonsentrasi, dapat banyak teman, serta menjadi orang yang lebih baik. Kak Puspita menjelaskan bahwa keberhasilannya dalam pertandingan-pertandingan adalah berkat disiplin dalam latihan. Kak Puspita mengatakan bahwa ini tidak hanya berlaku pada silat. Apapun yang kita lakukan, kalau kita lakukan dengan tekun dan sungguh-sungguh, pasti akan memberikan hasil yang baik. Selanjutnya, Kak Puspita berharap bahwa anak-anak seusia saya belajar ilmu bela diri, terutama silat. Pencak silat adalah seni bela diri asli negara kita. Jadi, di samping mendapatkan banyak manfaat untuk diri sendiri, sekaligus juga melestarikan budaya bangsa Indonesia. Diskusikan isi teks laporan wawancara Kuat untuk Melindungi pada halaman sebelumnya. Berbicaralah dengan suara yang jelas agar pembicaraan kalian dipahami dengan baik. Gunakan pertanyaan-pertanyaan di bawah ini sebagai panduan. 1. Judul laporan di atas adalah Kuat untuk Melindungi. Menurut kalian, apa makna yang ingin disampaikan penulis dengan judulnya ini? Jawabannya adalah, makna yang ingin disampaikan penulis adalah dengan berlatih pencak silat, tubuh akan menjadi kuat dan dapat digunakan untuk melindungi diri atau teman.
2. Apakah kalian setuju bahwa ilmu bela diri bukan untuk berkelahi? Jelaskan jawaban kalian. Iya, saya setuju. Ilmu bela diri bukan untuk berkelahi, tetapi untuk melindungi. Jika ada yang menyerang, hal pertama yang sebaiknya dilakukan adalah menghindar dan menangkis. Jika lawan masih menyerang, barulah kita patahkan gerakannya tanpa melukai. 3. Apa ilmu bela diri yang ingin kalian pelajari? Mengapa? Alternatif jawabannya, pencak silat, karena banyak manfaatnya. Selain untuk melindungi tubuh menjadi lebih sehat dan bugar, lebih mudah berkonsentrasi, dapat banyak teman, serta menjadi orang yang lebih baik. 4. Kira-kira apa saja daftar pertanyaan yang diajukan Nurul? Jawabannya, apa latar belakang Kak Puspita masuk dunia pencak silat? Kapan Kak Puspita mulai masuk dunia pencak silat? Apa motivasi Kak Puspita mendaftar pencak silat? Apa nilai-nilai positif dari pencak silat? Apa manfaat dari pencak silat? Keberhasilan apa saja yang diperoleh Kak Puspita dalam pencak silat? Dan apa pesan Kak Puspita kepada anak-anak Indonesia? Nah, dengan mendiskusikan isi teks laporan wawancara Kuat untuk Melindungi, kalian belajar untuk berpartisipasi aktif dalam diskusi. Kegiatan bahas bahasa. Wawancara adalah kegiatan tanya-jawab antara dua orang atau lebih dengan tujuan mencari informasi tertentu. Nah, untuk pewawancara adalah orang yang mewawancarai, mengajukan pertanyaan. Sedangkan narasumber adalah orang yang diwawancarai atau menjawab pertanyaan. Untuk dapat mewawancarai dengan baik, kalian harus berlatih. Berikut ini hal-hal yang harus kalian perhatikan. Langkah-langkah persiapan. Buat janji bertemu dengan narasumber, siapkan daftar pertanyaan, siapkan alat tulis untuk mencatat atau alat perekam, dan siapkan kamera ya jika ada. Kemudian, informasi apa saja yang perlu dicatat? Jawaban sesuai daftar pertanyaan, identitas narasumber, dan tanggal wawancara diadakan. Nah, agar siap dan percaya diri, apa saja yang harus kalian persiapkan? Pelajari semua tentang narasumber, kuasai daftar pertanyaan wawancara, dan berlatih mengajukan pertanyaan sebelum melakukan wawancara sebenarnya. Nah, ini sikap saat wawancara yang harus kalian perhatikan ya. Bersikap sopan dan menghormati narasumber, menyapa dengan sapaan yang sesuai, misalnya menggunakan sapaan bapak, ibu, kakak, dan lainnya. Kemudian berbicara dengan tenang dan berbahasa Indonesia yang baik, singkat, dan jelas. Saat wawancara, cara berbicara juga harus diperhatikan ya. Nada suara jangan terlalu keras, tetapi juga tidak terlalu pelan. Gunakan intonasi yang sopan dan ucapkan pertanyaan dengan jelas. Bahasa tubuh dan penampilan juga perlu diperhatikan saat wawancara ya. Berdirilah atau duduklah dengan tegak. Tataplah narasumber saat berbicara. Tatap mata narasumber secara wajar. Gunakan gerak tangan untuk menegaskan sesuatu. Dan berpakaianlah dengan sopan dan rapi. Nah, ini isi laporan hasil wawancara, terdiri dari informasi narasumber, nama pewawancara, tanggal wawancara, foto jika ada, dan jawaban narasumber atas daftar pertanyaan yang dituturkan ulang oleh pewawancara.
Sekarang kegiatan menulis anak-anak. Lakukan wawancara dengan orang di sekitar kalian yang ingin kalian ketahui pengalamannya. Kalian boleh menjadikan petugas pos, teman yang pernah memenangi lomba membaca puisi, atau seorang kakak yang jago berenang sebagai narasumber. Ikuti langkah-langkah persiapan wawancara. Persiapkan daftar pertanyaan seperti di bawah ini. Setelah kalian melakukan wawancara, tuliskanlah hasilnya berupa laporan wawancara. Tuliskan nama, kelas, sekolah, dan tanggalnya ya. Pertama-tama, kalian melakukan perkenalan terlebih dahulu. Ucapkan salam, misalkan selamat pagi, siang, sore, atau assalamualaikum. Sebutkan nama kalian, kemudian sekolahnya di mana, dan kelas berapa. Kemudian lanjutkan dengan sampaikan tujuan kalian. Kemudian sampaikan pertanyaan pertama dan catatlah jawaban dari narasumber. Sampaikan pertanyaan kedua. Kemudian jangan lupa untuk catat jawaban narasumber. Dan seterusnya sampai sesuai daftar pertanyaan kalian. Setelah itu, sampaikan kesimpulannya. Jangan lupa sampaikan terima kasih dan salam penutup ya. Contohnya, terima kasih atas waktu dan kesediaan Bapak atau Ibu atau Kakak untuk diwawancarai. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Selamat pagi, atau siang, atau sore, atau menggunakan salam. Wassalamualaikum. Nah, dalam kegiatan ini kalian belajar melakukan wawancara dan menuliskan laporannya. Berikut ini bisa kalian jadikan sebagai contoh ya. Nama Dewi, kelas 4, sekolah di SD Nusantara 1, tanggal 1 November 2022. Nah, perkenalannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi. Saya bersekolah di SD Nusantara 1, kelas 4. Kemudian sampaikan tujuannya. Saya ingin mewawancarai Kak Wawan tentang kegiatan bela diri karate karena saya sangat tertarik dengan bela diri tersebut. Sampaikan pertanyaan pertama. Menurut Kak Wawan, apakah bela diri itu? Nah, jawaban narasumbernya, menurut saya bela diri adalah suatu kegiatan di mana kita dapat belajar untuk melindungi diri kita. Lanjutkan ke pertanyaan kedua ya. Apa yang membuat Kak Wawan tertarik dengan karate? Jawaban dari narasumber, sebenarnya pertama kali saya sangat tertarik dengan taekwondo. Tetapi karena masalah kesehatan ayah saya tidak mengizinkan saya mengikuti taekwondo. Akhirnya saya memilih bela diri karate. Lanjut ke pertanyaan 3. Apa manfaat bela diri karate bagi Kak Wawan? Jawaban dari narasumber, manfaat bela diri karate sangat banyak. Salah satunya adalah menyehatkan badan dan dapat menjaga diri. Selain itu, karate juga bisa menjadi salah satu penghibur saat kita lagi kesal atau stres. Kita bisa melampiaskan rasa kesal atau stres dengan bela diri karate. Pertanyaan 4. Bagaimana usaha Kak Wawan sehingga bisa menjadi juara karate tingkat kecamatan? Jawaban dari narasumber, banyak sekali persiapan yang dilakukan sebelum mengikuti kejuaraan karate. Sebagai seorang atlet karate tentu harus berlatih untuk meningkatkan keahlian, kekuatan, dan ketangguhan diri untuk bersaing dengan atlet lain. Selain itu, latihan juga harus dilakukan rutin agar keterampilan bela diri tetap terjaga. Kemudian sampaikan kesimpulan. Wah, menarik untuk mengetahui tentang bela diri karate.
Ternyata banyak sekali manfaat yang diperoleh dari bela diri karate. Jangan lupa sampaikan terima kasih dan salam penutup. Terima kasih atas waktu dan kesediaan Kak Wawan untuk diwawancarai. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.